Minasang konnichiwa, welcome back to my channel. Halo minasang semuanya, di video kali ini saya akan membantu minasang yang baru belajar bahasa Jepang untuk mempelajari tata cara aisatsu atau ungkapan salam dalam bahasa Jepang. Seperti bagaimana kita mengucapkan selamat pagi, terima kasih, atau minta maaf dalam bahasa Jepang. Ya sebenarnya kalau untuk sekedar terima kasih, arigatou gozaimasu, ohayou gozaimasu, selamat pagi, itu di mana-mana sumbernya sudah banyak ya, dan rata-rata semua orang yang nggak belajar bahasa Jepang pun pasti tahu kalau sekedar seperti itu. Tapi di video kali ini bukan hanya selamat pagi atau terima kasih dalam bahasa Jepang saja, ada beberapa ungkapan salam lain. Mau tahu apa saja? Simak video kali ini sampai selesai. Oke? Nihongo no aisatsu ni hairimashou. Check this out. Oke, yang pertama ada salam waktu bertemu dan berpisah. Ada ohayou gozaimasu. Sudah pada tahu ya, ohayou gozaimasu artinya selamat pagi. Di sini saya tuliskan tampilannya dalam bahasa Jepang. Kalau ada minasang yang belum terlalu lancar membaca huruf bahasa Jepang, saya tampilkan juga dalam huruf Romawi untuk cara membacanya. Oke, misalnya ini ada ohayou gozaimasu ya. Ohayou gozaimasu, contoh mate kudasai minasang, tunggu sebentar ya. Ohayou gozaimasu. Nah, selamat pagi. Ini diucapkan ketika bertemu orang pastinya di pagi hari dan bisa dipakai kepada siapa saja. Ini sopan ya. Yang lebih singkatnya lagi ada ohayo saja. Artinya pagi. Sekali lagi, ohayou gozaimasu, selamat pagi. Formal. Ohayo saja artinya pagi. Tapi ini hanya diucapkan kepada keluarga, teman, atau orang di bawah kita. Usianya, derajatnya di bawah kita. Tidak boleh diucapkan kepada orang yang baru dikenal atau di atas kita. Kesannya tidak sopan. Untuk amannya, ohayou gozaimasu. Tapi kalau sudah akrab, ohayou saja oke. Oke, next. Sugi desu. Ada konnichiwa. Ini untuk cara bacanya ya, yang bagi yang minasang yang belum bisa belajar, yang belum bisa baca bahasa Jepang. Selamat siang, pastinya dipakai ketika bertemu orang di siang hari. Nah, ternyata minasang, konnichiwa ini artinya bukan hanya selamat siang, tapi bisa juga diartikan halo. Oke, ini tidak berhubungan dengan waktu lagi. Jadi saya sering mendengar orang Jepang baik pagi hari, siang hari, sore hari, maupun malam hari, mereka bicara konnichiwa, konnichiwa. Artinya bukan lagi selamat siang, tapi halo, halo. Soyukoto desu, seperti itu. Oke, jadi udah tahu ya, konnichiwa artinya bukan hanya selamat siang. Yang ketiga ada konbanwa, selamat malam. Digunakan ketika bertemu orang di malam hari. Oke, kokomade ii desu ne, minasang. Hai, sugi. Berikutnya. Nah, ungkapan salam yang digunakan saat berpisah dengan seseorang. Ada banyak nih. Minasang sudah pernah yang mana? Sudah pernah dengar yang mana maksudnya? Ada sayonara, selamat tinggal. Ada juga mata aimashou, yang artinya sampai jumpa lagi. Ada juga mata ashita, sampai besok. Mata atode, sampai nanti. Jane, mata. Dah, sampai nanti. Ada juga bye bye. Bye bye ini kosakata bukan asli dari Jepang ya, tapi diambil dari bahasa Inggris bye bye. Jadi nulisnya juga pakai katakana ya, bukan pakai huruf hiragana ataupun kanji. Ini ada banyak ya, ada sayonara, mata aimashou, mata ashita, mata atode, jane, mata, bye bye. Semuanya artinya beda-beda, tapi fungsinya sama, yaitu digunakan untuk berpisah dengan seseorang. Misalnya di sekolah, bareng-bareng sama teman-teman, terus mau pada pulang nih. Nah, ungkapan salamnya boleh pilih dari 4 sampai 9 gitu. Atau habis main ngumpul-ngumpul sama teman-teman di kafe, udah mau pada pulang ke rumah masing-masing. Nah, ungkapan salamnya bisa pilih dari nomor 4 sampai nomor 9. Oke, next, segi. Nah, ini dia. Oyasumi nasai atau selamat istirahat. Bisa diartikan juga selamat tidur. Hati-hati ya, bedakan dengan konbanwa. Kalau konbanwa, selamat malam. Tapi kalau oyasumi nasai, selamat istirahat atau selamat tidur. Ungkapan salam yang digunakan sebelum tidur kepada orang yang akan segera tidur. Beda ya antara konbanwa dan oyasumi nasai.
Next, arigatou gozaimasu. Ini pasti sudah paham ya, artinya terima kasih. Oke. Lalu arigatou gozaimasu ini ungkapan yang paling sopan dan formal. Ini basic banget ya, semua juga pasti tahu ya. Bagaimana cara hengjinya atau meresponnya? Ini dia cara merespon arigatou gozaimasu. Ada dua cara. Doi itashimashite, sama-sama, atau iye kochira koso, terima kasih kembali. Oke, sekali lagi ya. Arigatou gozaimasu, terima kasih. Jawabannya atau responnya pertama, doi itashimashite, sama-sama, atau iye kochira koso, terima kasih kembali. Hai, sugi desu. Berikutnya. Nah, ini dia. Ungkapan terima kasih yang sekarang ngetren di kalangan anak muda Jepang ya, anak muda Jepang. Ada angka 3 dan 9. Maksudnya apa nih? Angka 3 ini kan sang, 9 itu Q. Jadi angka 3 dan 9 ini dibaca thank you, artinya thank you. Maksudnya terima kasih ya. Ini yang sekarang lagi ngetren di kalangan anak muda Jepang ya. Ada juga azas. Ini dia cara baca tulisan Romawinya, alfabetnya ya. Azas berasal dari kata arigatou gozaimasu tapi disingkat menjadi azas. Nah, baik thank you atau azas itu artinya sama-sama terima kasih. Tapi yang dipakai ini biasanya orang-orang atau anak muda Jepang dan biasa dipakai di bahasa chattingan seperti WhatsApp atau lain. Jadi tidak boleh diucapkan kepada orang yang baru dikenal atau di atas kita atau lebih tua di atas kita karena tidak sopan. Ya, jadi paling aman itu arigatou gozaimasu. Paling sopan dan formal. Tapi sebagai pengetahuan tambahan sekarang ini ada thank you, artinya thank you, dan azas singkatannya dari arigatou gozaimasu. Oke, ada yang pernah dengar minasang atau mungkin baru tahu semua? Thank you, azas. Hai sugi desu. Ini untuk menyapa, menanyakan kabar ya minasang. Ada o genki desu ka? Apa kabar? Pasti sudah paham ya. Ini sama-sama basic seperti arigatou gozaimasu ya. O genki desu ka? Apa kabar? Hengji atau responnya, hai, genki desu. Ya, saya baik. Aikawarazu genki desu. Ya, seperti biasa begini aja lah. 3. Okage sama de genki desu. Berkat doa Anda saya alhamdulillah baik. Mungkin kalau orang muslim mengartikan seperti itu ya. Berkat doa Anda alhamdulillah baik, atau berkat doa Anda saya baik. Oke, sekali lagi ya. Menanyakan kabar. O genki desu ka? Responnya ada 3, mitsu arimasu. Pertama, hai genki desu. Ya, saya baik. Aikawarazu genki desu. Ya, seperti biasa beginilah. 3. Okage sama de genki desu. Berkat doa Anda saya baik-baik saja. Oke, sampai sini minasang ada yang pernah dengar kosakatanya, ungkapannya, atau mungkin baru semua? Hai Sugi, berikutnya. Hisashiburi desu ne, long time no see. Sudah lama tidak bertemu. Responnya sama aja ya. Hisashiburi desu ne. Oke, sudah pernah dengar ini? Mungkin pernah dengar di anime atau drama, atau pernah dengar langsung orang Jepang bilang Hisashiburi desu ne, long time no see. Sudah lama tidak bertemu. Hai Sugi, ayamaru toki, ungkapan atau tata cara meminta maaf. Yang pertama ada gomen nasai, artinya saya minta maaf. Ini ungkapan yang sopan dan formal. Bisa juga disingkat gomen ne, artinya maaf ya. Tapi ini tidak digunakan di lingkungan kerja. Sekali lagi, gomen nasai. Maaf, salah ekspresi nih guys. Nggak sama, salah ekspresi. Gomen nasai, minta maaf ya, itu sopan dan formal. Bisa juga disingkat menjadi gomen ne, maaf ya. Hati-hati, itu penggunaannya hanya untuk keluarga terdekat atau orang-orang yang sudah akrab dengan kita. Jangan digunakan pada saat situasi formal. Lalu bagaimana dengan responnya? Responnya adalah iye daijoubu desu, tidak apa-apa. Oke. Sampai sini gomen nasai, gomen ne, iye daijoubu desu. Sudah pernah dengar atau mungkin baru pertama kali dengar? Sugi. Berikutnya, masih ayamaru toki atau ungkapan minta maaf yang kedua. Oke, ada sumimasen, artinya maaf juga. Apa bedanya sama gomen nasai? Gomen nasai artinya maaf. Sumimasen artinya maaf juga.
Tapi sumimasen ini bisa digunakan ketika menyapa dan berterima kasih. Kosakata yang paling praktis. Kenapa? Karena dia bisa juga berarti permisi. Kalau minasang melakukan kesalahan, untuk meminta maaf pakai gomenasai. Bisa, permisi, maaf, sumimasen juga bisa. Tapi ketika minasang, misalnya lewat di depan orang banyak, kita bicara, maaf, permisi, itu bukan gomenasai dalam bahasa Jepang, tapi sumimasen. Atau di kelas lagi belajar, mau bertanya, maaf, Pak Guru, Bu Guru, saya ada pertanyaan. Kata maaf itu pastinya bukan gomenasai, tapi sumimasen. Sona kanji deh, seperti itu. Jadi sekarang sudah bisa bedakan ya antara gomenasai dan sumimasen. Sama-sama maaf, tapi kalau sumimasen bisa berarti juga permisi. Tuh. Sumimasen, osaki ni kaerimasu. Permisi, pulang dulu. Sumimasen, shisumonga arimasu. Permisi, ada pertanyaan. Atau lewat di depan orang, sumimasen, sumimasen, permisi, permisi. Sona kanji desu. Oke. Sudah pernah dengar sumimasen? Pasti mendengar ya, pernah dengar ya. Oke. Sugi desu. Masih ayamaru toki atau ungkapan minta maaf. Ada moushiwake gozaimasen. Mohon maaf. Moushiwake arimasen. Ini sangat sopan dan formal. Jadi kalau diurutkan, yang pertama adalah moushiwake gozaimasen atau moushiwake arimasen. Kedua, sumimasen. Ketiga, gomenasai. Diurutkan dari yang paling sopan dan formal. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak usah pakai moushiwake gozaimasen atau moushiwake arimasen. Terus kapan moushiwake gozaimasen dan moushiwake arimasen ini dipakai? Dalam situasi kerja atau lingkungan yang benar-benar sangat formal dan sopan. Misalnya dari pelayan toko ke pelanggannya, dari resepsionis kepada customernya. Seperti itu. Pakai moushiwake gozaimasen atau moushiwake arimasen. Kalau kesalahannya gak seberapa dalam percakapan sehari-hari, pakai moushiwake gozaimasen atau moushiwake arimasen itu terkesan lebay. Oke? Kiyosuke kudasai. Hati-hati ya. Oke, sampai sini pernah dengar minasang? Lanjut, sugi desu. Uchi e deru toki, uchi e kaeta toki. Ungkapan salam yang dipakai waktu keluar rumah dan pulang ke rumah. Ini tidak ada ya padanan kata yang pas dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin kalau umat muslim biasanya pakainya Assalamualaikum waktu keluar rumah. Dari orang-orang yang di rumah bilang Waalaikumsalam. Atau waktu balik ke rumah, Assalamualaikum, kata yang baru datang. Yang di rumah bilang Waalaikumsalam. Mungkin orang muslim seperti itu. Tapi kalau orang Indonesia pada umumnya kayaknya nggak ada ya. Paling permisi, silakan masuk, mungkin sekedar itu aja. Ada apa sih ini? Ungkapan seperti apa sih dalam bahasa Jepang? Ada itekimasu. Saya pergi dulu ya. Digunakan ketika akan keluar rumah. Ada iterashai. Ini diucapkan kepada orang yang akan keluar rumah. Oke. Mungkin kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya hati-hati. Oke. Jadi orang yang akan keluar rumah bilang itekimasu. Orang yang di rumah, yang ditinggalkan di rumah bilang iterashai. Hati-hati ya. Sekali lagi, itekimasu. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum gitu ya. Yang di dalam rumah, yang ditinggal iterashai. Hati-hati atau Waalaikumsalam. Sona kanji desu, seperti itu. Oke minasang, pada ngeh gak nih ada yang beda loh dari saya. Jadi saya ganti baju nih karena tadi sempat ke-cut waktunya sholat maghrib. Jadi saya sholat maghrib dulu, mandi dulu, ganti baju deh. Kayaknya gak penting juga ya. Emang siapa yang mau tahu saya ganti baju atau enggak? Sholat A few moments later. Oke des. Oke, cukup. Semua ketidakpentingan itu sudah cukup ya. Langsung masuk aja ke materi ya minasang. Materi berikutnya masih tentang tata krama. Kok tata krama sih? Ungkapan salam waktu meninggalkan rumah dan sekarang waktu balik ke rumah. Oke. Ada tadaima.
artinya saya pulang. Ini diucapkan ketika kembali ke rumah. Jadi orang yang tadinya keluar rumah, waktu pulang bicara tadaima. Nah, responnya adalah okaeri nasai, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya selamat datang kembali. Diucapkan kepada orang yang pulang ke rumah. Maksudnya orang yang diam di rumah yang mengatakannya. Paham minasang? Sekali lagi ya. Misalnya nih, si suami pulang ke rumah, pulang kerja. Bilang, tadaima, saya pulang. Si istri yang di rumah, yang gak kemana-mana bilang, okaeri nasai, selamat datang kembali. Atau anak nih, anak baru pulang sekolah, bilang, tadaima, saya pulang. Nah, si orang tua atau si ibu yang di rumah bilang, okaeri nasai, selamat datang kembali. Sampai sini oke ya? Itu materi terakhirnya. Berikutnya kita masuk ke latihannya nih, sekedar untuk mengingatkan minasang ya. Apa aja latihannya? Oke. Kono hito wa nan to iimasu ka? Orang ini bilang apa? Jadi, ominagara kotaete kudasai. Tolong jawab berdasarkan melihat gambar atau sambil melihat gambar ya. Kono hito wa nan to iimasu ka? Orang ini bilang apa? Lihat waktunya. Bukan ohayo gozaimasu tapi konnichiwa yang artinya selamat siang. Oke. Kono hito wa nan to iimasu ka? Orang ini bilang apa? Mau berpisah nih. Habis jalan bareng sambil ngobrol terus mau pisah. Sayonara atau bye-bye. Bisa juga mata atau de. Bisa juga mata aimashou ya. Next. Kono hito wa nan to iimasu ka? Orang ini bilang apa? Ya, gomen nasai, minta maaf. Bisa juga sumimasen, sama ya, minta maaf. Orang ini bilang apa? Lihat waktunya. Konbanwa, selamat malam. Kono hito ni taishite nan to iimasu ka? Kita bilang apa pada orang ini? Mau tidur nih, bukan konbanwa tapi oyasumi nasai, selamat tidur atau selamat istirahat. Hai, latihan berikutnya Sugino Renshu. Yajirushi no hito wa nan to iimasu ka? Orang yang dikasih tanda panah bilang apa? Nih, pulang ke rumah nih, baru pulang ke rumah. Bilang apa? Tadaima. Nah, orang yang dikasih tanda panahnya yang ada di rumah, yang gak kemana-mana. Sebagai respon bilang, okaeri nasai, selamat datang kembali. Tadaima, okaeri nasai. Sugino Renshu, latihan berikutnya. Yajirushi no hito wa nan to iimasu ka? Orang yang bertanda panah bilang apa? Dikasih hadiah. Jelas bilang terima kasih. Arigatou gozaimasu. Oke, orang yang bertanda panah bilang apa? Nunduk berarti minta maaf ya. Gomenasai. Iie daijoubu desu. Sebagai responnya, iie daijoubu desu, tidak apa-apa. Oke, latihan lagi. Mata renshu shimasu yo. Yajirushi no hito wa nan to iimasu ka? Orang yang bertanda panah bilang apa? Nah, mau pergi nih, mau keluar rumah, bilang apa? Ittekimasu. Orang yang bertanda panah bilang apa? Ini responnya ya, orang yang di rumah, yang gak kemana-mana bilang itterashai, hati-hati. Oke minasang, owarimashita. Kyou no jugyo owarimashita. Pelajaran hari ini sudah selesai minasang. Minasang, sebelum tutup, ada pesan nih buat minasang. Kalau minasang suka dengan video dan channel saya ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih bagi minasang yang mau subscribe. Oke ya, dan yang mau kasih komen atau masukan-masukan atau saran yang sekiranya itu membangun, meskipun itu kritikan yang pedas tapi membangun, asalkan bahasanya sopan dan bermuatan positif, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan baca dan akan jadikan saya sebagai masukan supaya video nextnya bisa lebih baik lagi. Video kali ini sampai sini dulu. Sugino jugyo, mata arimashou. Kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Sayonara, bye-bye.